Apa yang muncul di benak kalian kalau dengar pekerjaan berbahaya? Pekerja bangunan yang manjat gedung tinggi-tinggi, mereka yang utak-atik kabel listrik, atau pelaut yang kombang-ambing di tengah badai samudra? Mungkin itu ada betulnya, tapi ternyata ada satu yang kelihatannya aman-aman aja tapi sebenarnya sangat berbahaya. Tahukah kalian pekerjaan apa itu? Perkenalkan, mereka adalah hakim. Ya, mereka inilah yang tugasnya mutusin siapa yang benar dan salah. Nggak cuma ngetok-ngetok palu doang, keputusan mereka juga harus berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan hukum. Makanya kerjaan mereka ibarat lari di jalan berduri. Nggak sedikit yang diteror, diancam, dan bahkan sampai beneran harus kehilangan nyawa. Hidup mereka harus serba hati-hati. Kalau negakin hukum yang adil, keselamatan diri dan keluarga pun bisa terancam. Tapi sebaliknya, kalau nurutin iming-iming para kriminal, bisa-bisa malah kena denda dan mereka juga akhirnya masuk penjara. Semua serba salah. Dan faktanya, walaupun udah tahu ngerinya hukuman kalau ketangkep korupsi, masih ada aja hakim-hakim yang suka nantangin peraturan. Kira-kira, kenapa bisa begitu? Simpelnya karena masih ada aja hakim-hakim yang gak jujur dan adil. Selama 10 tahun terakhir aja ada segini banyak orang yang korup di sistem peradilan kita. Contohnya kayak kasus hakim di Medan ini yang disuapin duit segini banyak alias cukup buat beli 64.000 liter minyak goreng buat bikin ibu-ibu sekampung nangis bahagia. Dan gak cuma suap menyuap, ada juga kasus dimana si hakim malah nyala gunain kekuasaannya. Misalnya kayak di kasus ini yang hakimnya manfaatin posisinya buat nguntungin diri sendiri. Atau juga ada kasus ini yang libatin pejabat kehakiman biar dia punya kuasa buat ngatur jalannya sidang. Parahnya lagi, selain bahaya buat negara, kasus korupsi juga bikin repot ke kita-kita. Contohnya aja dengan adanya kasus korupsi di pengadilan kita, biaya sidang yang mestinya murah bisa diakal-akalin jadi mahal banget. Terus koruptor bisa juga jadi makin pede ngemalingin uang kita karena hukumannya kelihatan enteng. Kayak di kasus suap ini yang korupsi puluhan miliar tapi hukumnya didiskon jadi 5 tahun aja. Atau kasus korupsi dana bansos yang bikin si bapak bisa enak foya-foya di saat rakyat lagi pusing PHK di mana-mana. Fakta sedihnya, masih banyak ketidakadilan di tempat yang seharusnya jadi sumber keadilan. Makanya demi sistem yang beneran adil, sosok hakim yang jujur itu ibarat penjaga gawang yang jago. Penting banget, biar kita nggak lagi kebobolan sama kasus-kasus korupsi. Dan kalau kalian sering gregetan tapi nggak tahu bisa apa, nyatanya bisa banyak. Contohnya aja ikutan ngawasin mereka dengan ngelapor ke lembaga ini kalau nemu kejanggalan. Atau kalian bisa manfaatin beberapa terobosan ini, karena di sini kita bisa ngecek-ngecek lagi putusan hakim dan ngelapor kalau nemuin adanya pelanggaran. Biar sistem peradilan kita bebas dari kecurangan. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious.